Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz Fuad. Hari ini Ustadz akan mengajar pelajaran PAI. Pembahasannya masih yang kayak kemarin ya, yaitu tentang mengenal huruf-huruf hijaiyah. Hijaiyah mempunyai dua sebab, diantaranya satu, pengertian huruf hijaiyah. Dua, membaca huruf hijaiyah berharokat. Selanjutnya ada pengertian. Satu, pengertian huruf hijaiyah. Yang tadi, huruf hijaiyah Al-Quran itu huruf Al-Arab. Kemudian huruf hijaiyah yang kita ketahui berjumlah 29 huruf hijaiyah. Jika ditambahkan lam alif berjumlah 30 huruf hijaiyah. Adapun penulisan huruf hijaiyah dari kanan ke kiri. Selanjutnya ini contoh dalam bentuk huruf hijaiyah. Nah, ini angkanya. Nah, dilanjutkan huruf hijaiyahnya dan beserta dengan latinnya. Ini alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Oke. Ini dalam bentuk huruf hijaiyah beserta huruf latinnya. Selanjutnya latihan penulisan huruf hijaiyah ke dalam huruf Latin. Nih, contohnya yang pertama. Nih, ba. Nih, ta. Nah, madhabnya cara menulis huruf Latinnya sebelah kiri. Nih, ba nih. Ba, ta. Kalau contoh latihan menulis huruf Latin ke dalam huruf hijaiyah. Nih, sa. Nih, dal. Ya. Sa, dal. Oke, selanjutnya dua, membaca huruf hijaiyah berharokat. Harokat adalah tanda baca. Kemudian harokat terbagi menjadi dua, diantaranya A, harokat ganjil, B, harokat genap. Nah, kita akan membahas tentang harokat ganjil. Apa itu harokat ganjil? Adalah tanda baca yang mempunyai garis satu. Adapun harokat ganjil terbagi menjadi 4, diantaranya harokat fathah, harokat kasroh, dhammah, dan harokat sukun. Nah, kita akan membahasnya pengertian harokat fathah. Harokat fathah adalah tanda baca yang mempunyai garis dengan posisi atas. Fathah itu sendiri berarti membuka, layaknya membuka mulut saat mengucapkan berbunyi A atau O. Ketika suatu huruf diberikan harokat fathah, maka huruf tersebut akan berbunyi O, A, O. Contohnya, huruf alif diberikan harokat fathah menjadi A. Nah, contohnya dalam bentuk huruf hijaiyah berharokat fathah beserta huruf Latin pada di samping. Nih, ada A, ba, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sha, sha, sa, da, ta, za, a, ga, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ini contohnya ya. Selanjutnya contoh latihan penulisan huruf hijaiyah ke dalam huruf Latin. Nah, ini contohnya bisa dilihat langsung ya. Nah, ini contohnya nih, ja, kha. Ada huruf ja ma kha. Dan contoh latihan penulisan huruf Latin ke dalam huruf hijaiyah ada so, ko. Ya. Nah, ada apa pengertian harokat kasroh? Ya, harokat kasroh adalah tanda baca yang mempunyai garis dengan posisi bawah. Secara harfiah, kasroh bermakna melanggar. Ketika suatu huruf diberikan harokat kasroh, maka huruf tersebut berbunyi I.
Contohnya huruf alif diberikan harokat kasroh menjadi i. Oke, itu pengertiannya. Kedua, contoh bentuk huruf hijaiyah berharokat kasroh beserta huruf latin pada di samping. Nah, nih tadi ada i, b, t, c, j, h, h, d, z, ri, z, si, shi, shi, di, ti, zi, i, wi, wi, ki, ki, li, mi, ni, wi, hi, i, yi. Nah, itu contohnya. Nah, contoh latihannya penulisan huruf hijaiyah ke dalam huruf latin. Ini di sini ada fi, di sini ai. Di sini contoh yang kedua, contoh penulisan huruf hijaiyah latin ke dalam huruf hijaiyah ada wi, ada fi. Oke. Dan pengertian harokat dhamma. Harokat dhamma adalah tanda baca harokat yang berbentuk layaknya huruf wawu kecil yang diletakkan berbunyi yang diletakkan di atas suatu huruf Arab. Nah, bisa dilihat kan di sini, maka huruf disebut berbunyi u. Contohnya huruf alif diberikan harokat dhamma menjadi u. Oke. Selanjutnya dalam contoh bentuk huruf hijaiyah berharokat dhamma beserta huruf latin. Nah, tadi ada diakhiri dengan i atau a atau on. Sekarang bentuknya diakhiri dengan u. Ubutu, suju, huhu, duzuru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, u, gu, fu, ku, ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Nah, diakhiri dengan u kan di akhirnya. Oke, itu dalam harokat dhamma. Selanjutnya contohnya yang pertama. Nah, sama aja tadi contoh dari harokat fathah, harokat kasroh. Nah, sekarang harokat dhamma nih contohnya nih. Di sini ada kulu. Nah, dalam huruf latinnya ada ku. Nah, ini ku, ku namanya. Dan juga lu, lu. Nah, begitu. Yang kedua, contoh kedua, itu latihan menulis huruf latin ke dalam huruf hijaiyah. Di sini ada su dan nu. Sunu. Oke, itu contoh dalam harokat dhamma. Nah, selanjutnya kita akan pengertian harokat sukun. Harokat sukun adalah tanda baca harokat yang berbentuk bulat layaknya huruf h yang ditulis di atas suatu huruf Arab. Harokat sukun melambangkan fonem konsonan. Konsonan apa aja? A, I, U, A, I, U. Nah, A, I, U itu dihilangkan. Nah, atau huruf mati dari suatu huruf, contohnya huruf ba diberikan huruf sukun menjadi b. Itu. Jadi hilang huruf konsonannya itu A, I, U, hilang. Oke. Selanjutnya dalam bentuk harokat sukun. Nah, nih alif nggak ada. Adanya B, T, T, S, J, H, K, H, D, D, Z, R, Z, S, S, Y, S, H, D, H, T, H, Z, H. Titik atas, kalau ain itu titik atas ya. G, H, F, Q, K, L, M, N, W, H, sama Y. Hamzah itu hampir sama dengan huruf alif. Dia tidak ada bentuk kosongnya, jadi hilang. Jadi tidak ada huruf latinnya. Nah, contohnya, nih contoh dalam huruf latin penulisan huruf hijaiyah ke dalam huruf latin. Nih, di sini ada shin, shin besar. Apabila diharokat sukun jadi SY. Kalau po diharokat sukun menjadi TH. Nah, itu dalam huruf hijaiyah ke dalam huruf latin. Nah, contoh latihan menulis huruf latin ke dalam huruf hijaiyah. Di sini ada mim sukun menjadi M, zo sukun jadi Z, H. Oke, kita lanjutkan dengan B, harokat genap. Harokat genap adalah tanda baca yang mempunyai garis dua. Dan harokat genap terbagi menjadi tiga diantaranya. Harokat fatatain, harokat kasrotain, harokat dhammatain. Dan selanjutnya pengertian fatatain. Harokat fatatain adalah tanda baca yang mempunyai dua garis dengan posisi di atas huruf hijaiyah, kemudian huruf yang berharokat fatatain harus diikuti ditambah
kan dengan huruf alif tidak harokat. Adapun harokat fatahatain berbunyi an atau on. Contohnya huruf ba diberikan harokat fatahatain menjadi ban. Nah, ini contoh bentuk huruf hijaiyah berharokat fatahatain beserta huruf Latin pada di samping. Sini ada an, ban, kan, fan, jan, han, khon, dan, ron, zan, san, shan, son, don, ton, zon, an, gon, fan, kon, kan, lan, man, nan, wan, han, an, yan. Itu contoh dalam harokat fatahatain diakhiri dengan an atau on. Nah, selanjutnya contoh latihan penulisan huruf hijaiyah ke dalam huruf Latin. Di sini ada zan. Nih, zan ketika huruf Latinnya jadi Z-A-N, zan. Nah, yang kedua, gon. Madiamnya S-K-H-O-N, jadi gon. Nah, contoh yang kedua, contoh latihan penulisan huruf Latin ke dalam huruf hijaiyah. Di sini ada man, bertambahkan dengan alif, jadi M-A-N. Begitu juga dua, zon. Kalau Latinnya menjadi Z-H-O-N. Nah, ditambahkan alif ya. Ma juga man, ditambahkan alif. Zon juga ditambahkan alif. Itu harokat fathatain. Kedua, harokat kasrotain. Apa itu harokat kasrotain? Tanda baca yang mempunyai dua garis dengan posisi di bawah huruf hijaiyah. Kemudian huruf yang harokat kasrotain berbunyi in. Contohnya huruf ba diberikan harokat kasrotain menjadi bin. Contohnya yang pertama, ini dalam huruf hijaiyah berharokat kasrotain beserta huruf Latinnya. Ini contohnya nih, ada in, din, tin, tin, jin, hin, hin, din, zin, rin, zin, sin, shin, sin, din, tin, zin, ain, gin, fin, pin, kin, lin, ngin, nin, win, hin, in, yin. Diakhiri dengan kata in. Ya. Selanjutnya contoh yang kedua, latihan menulis huruf hijaiyah ke dalam huruf Latin. Di sini ada khin. Huruf Latinnya K-H-I-N. Nah, selanjutnya yang kedua, min. Huruf Latinnya jadi N-I-N. Nah, itu dalam huruf hijaiyah ke dalam huruf Latin. Contoh latihan penulisan huruf Latin ke dalam huruf hijaiyah ini yang ketiga ya, contohnya ya. Di sini ada tin, ya. Nih, huruf Latinnya T-S-I-N. Tin. Kedua, win. W-I-N, win. Ya, contoh yang ketiga itu dalam huruf Latin ke dalam huruf hijaiyah. Oke, harokat dhammatain. Harokat dhammatain adalah tanda baca yang mempunyai dua garis dengan posisi di atas huruf hijaiyah. Kemudian huruf yang harokat dhammatain berbunyi in. Contohnya huruf ba diberikan harokat dhammatain menjadi bun. Maaf, ada kesalahan, bun. Selanjutnya, contoh bentuk huruf hijaiyah berharokat dhammatain beserta huruf Latin pada di samping. Nih, ada un, bun, tun, sun, jun, hun, khun, dun, zun, arun, zun, sun, shun, sun, dun, tun, zun, un, gun, fun, kun, kun, lun, mun, nun, un, hun, un, yun. Itu contoh dalam huruf hijaiyah berharokat dhammatain beserta dengan huruf Latin. Contoh latihan menulis huruf hijaiyah ke dalam huruf Latin. Di sini ada dun, d, un, dan hun, hun. Nah, ini contohnya dalam harokat dhammatain. Dan contoh yang kedua, latihan menulis huruf Latin ke dalam huruf hijaiyah. Ada fun, fun, ada lun, lun, ya. Selanjutnya soal. Buat kalian nanti ada soal untuk kerjakan di rumah melalui buku kalian terlebih dahulu, yaitu buku PAI, khusus pelajaran PAI ya. Nah, di sini soalnya yang pertama mengenai harokat ganjil.
dalam huruf Latin ke huruf hijaiyah. Nah, di sini huruf Latinnya sudah ada nih. Nanti kalian isi dengan huruf hijaiyah. Soal yang kedua. Soal kedua yaitu mengenai harokat genap dalam huruf Latin ke huruf hijaiyah sebagai berikut nih. Sini sama yang kayak tadi, tapi ini mengenai harokat genap, yaitu harokat genap. Di sini soalnya nih. Ya, nanti di sini kalian jawabnya dengan bahasa ke huruf hijaiyah. Kemudian kalian sudah selesai nih untuk ngerjainnya. Nanti kalian foto ya, foto tugas-tugasnya di dalam buku, difoto satu persatu yang mana harokat ganjil, soal harokat ganjil, yang mana soal mengenai harokat genap. Nah, nanti difoto, kemudian kalau sudah selesai tadi diserahkan melalui Google Form. Ya, terus Google Form itu nanti sebelum kalian lagi ngerjain, Ustadz akan kirim linknya melalui Google Form. Nanti linknya itu Ustadz share ke di grup masing-masing. Nah, hanya ini saja yang Ustadz sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.